Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video yang kedua ya tentang tentang tutorial jualan di Shopee. Oke, jadi hari ini saya ingin membahas tentang cara upload produk di Shopee agar menarik dan laris manis. Oke, jadi upload di Shopee, upload produk di Shopee itu nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Ada tips, ada triknya. Tapi sebenarnya eh, selain kita mengandalkan trik, juga kita sering-sering doa dan jangan putus asa dan sabar. Makanya paling enak kalau ingin membuat online atau jualan online tuh awal-awal itu buat sampingan dulu gitu, biar kita enjoy, nggak terlalu keburu-buru untuk kapan nih online shop saya itu bisa laris manis. Nggak, jangan gitu. Kita harus sabar dan menikmati kayak gitu. Jadi gimana cara upload yang benar, yang baik gitu ya, agar menarik dan juga uh, laris manis atau laku gitu. Kita langsung ke tutorialnya aja ya. Apa saja yang harus diisi. Kita ke aplikasi. Oke, kita langsung ke tutorial cara upload produk Shopee dulu ya. Pertama, kita masuk ke toko saya. Kalian pilih saya bagian sini yang sebelah kanan bawah, terus klik toko saya pojok kiri atas. Nah, kemudian kalian ke produk. Nah, setelah kalian ke produk, kalian pilih tambah produk baru untuk posting. Nah, di sini ada pilihan, ada tambah foto, ada nama produk, ada deskripsi dan yang lain-lain. Dan ingat ya, yang ada bintang merahnya itu wajib diisi, karena kalau tidak diisi, maka tidak akan bisa diposting. Nah, terus kemudian, oke, kita bahas satu-satu. Pertama, tambahkan foto ya, yang harus diisi. Kedua, nama produk. Nama produk ini judulnya ya. Kemudian di bawahnya deskripsi produk. Nah, nama produk sama deskripsi produk ini kalau diisi, maka dia akan otomatis Shopee itu kayak membaca, ada AI-nya untuk membaca kategorinya. Jadi akan ada rekomendasi kategori seperti itu. Dan ini kategori ya. Kalau tidak muncul, maka kalian langsung klik aja. Kalian pilih kategori sesuai dengan barang yang kalian jual. Kemudian nanti untuk bagian bawahnya ini akan menyesuaikan produk berbahaya atau tidak. Ini kalau diklik isinya seperti ini ya. Kalau mengandung cairan, bahan yang udah terbakar dan yang lain-lain, kalian pilih yang pilihan sesuai dengan barang yang kalian jual. Kalau tidak, maka pilih tidak. Terus ada harga, ada stok, ada minimal jumlah pembelian, grosir dan yang lain-lain. Yang bintang-bintang harus diisi. Langsung aja kita ke contoh ya, ke contoh. Saya kasih contoh. Oke. Jadi ini saya upload 3 foto, dan foto yang pertama dibuat sampul. Terus ada videonya juga. Terus saya isi judul di sini. Terus saya isi deskripsi produk. Nanti saya kasih tahu full isi produk saya. Saya jelaskan. Terus kemudian kategori ini nanti bisa kalian pilih sendiri atau ikut rekomendasi Shopee. Saya sarankan ikut rekomendasi kategori yang dipilihkan oleh Shopee.
Terus produk berbahaya atau tidak, karena ini produk sandal jadi saya pilih tidak. Terus merek harus diisi, kalian klik. Jadi tadi kalau sebelum posting, kalau baru itu tidak ada isian seperti merek, negara asal, bahan, tipe pengikat, tinggi hak, dan produk custom. Ini semua mengikuti kategorinya, kategori yang sudah dipilihkan. Jadi nanti kalau kategorinya sudah muncul, maka untuk detail-detail informasi tentang produk yang mau dijual akan muncul juga. Merek harus diisi. Terus kemudian negara asal, isi bahan produk diisi, dan yang lain-lain. Kemudian setelah selesai, baru ke variasi. Variasi itu ada dua, teman-teman. Ada warna dan ada ukuran ya. Jadi di Shopee variasi itu ada dua, cuman warna dan ukuran gitu. Nah, kemudian setelah kalian isi semua warna, contoh ya, saya kasih tambah opsi. Nah, di sini sudah ada pilihan warna. Kalau tidak ada pilihan warna di sini, kalian bisa tambah di sini. Kalian bisa ketik, tik, 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 tik. Contoh warna pelangi gitu ya, gitu. Nah, kemudian konfirmasi gitu. Kalau tidak, karena ini nggak ada, saya jadi centang ya. Saya keluarkan. Kemudian ukuran di sini ada ukuran US, Euro, UK itu ya yes, pokoknya ukuran-ukuran dari luar negeri atau sendiri ukurannya gitu. Atau kalian tambah opsi di bawah, kalian ketik contoh ya 36,5 gitu. Karena tidak ada di sini gitu. Jadi kalian bisa pilih sendiri atau kalian bisa tambahkan sendiri. Terus kemudian untuk atur dikirim dalam bentuk dalam untuk variasi saya tidak tentang itu. Kemudian kalian bisa atur info variasi. Selanjutnya atur info variasi. Di sini itu masuk ke ini ya, harga dan stok. Kalau ingin semuanya di stok sama harganya sama, kalian edit secara massal. Kalian centang mana yang mau diedit secara massal atau centang pilih semua. Kemudian edit secara massal, kalian kasih harga berapa, terus stoknya berapa gitu. Jadi semuanya rata. Oke. Kemudian selesai dan akan kembali ke sini lagi teman-teman. Gitu. Kalau kalian ingin mengatur harga, kalian bisa ke bagian harga. Sebenarnya sama saja sih, harga atau stok itu masuknya sama. Jadi sama saja. Kemudian jumlah pembelian, ya kalian bisa atur 1, 2, atau 3 terserah. Terus grosir ini bisa kayak barang-barang kecil gitu ya. Kalian bisa kasih minimal pembelian 5, 10 gitu. Dan kasih harga satuan, maksudnya harga satuan itu kayak gini. Kalian bisa kasih harga kalau beli 5 dapat harga sekian, kalau beli 10 dapat harga sekian, seperti itu. Dengan menambahkan harga grosir seperti ini. Gitu ya. Contoh, beli 1 maksimal sampai 10 harganya 2.000. Terus kemudian beli 11 sampai 20 harganya 1.800. Kayak gini maksudnya. Jadi harganya semakin banyak semakin ya sistem grosir gitu. Oke. Karena saya tidak ada, saya tidak pakai grosir. Terus ini juga harus diisi ongkos kirim. Kalau barangnya itu nggak terlalu besar, kalian isi berat produk saja. Tapi kalau barangnya itu besar itu kayak 1 x 1 meter gitu. Kalian isi lebar, panjang, tinggi gitu. Terus kemudian kalian centang nih mana aja yang mau diaktifkan ekspedisinya. Tapi kalau ingin gratis ya otomatis kalian klik yang di atas ini nih, karena di atas ini ditanggung sama Shopee atau ditanggung sama pembeli. Kalau yang pilihan di bawahnya ada tulisan saya akan menanggung ongkos kirim, itu berarti kamu sendiri atau seller yang penjual yang menanggung gitu.
Kalau sudah, simpan. Buang, guys. Nah, kemudian ada asuransi pengiriman, ada kondisi, terus ada pre-order kalau barangnya itu memang PO, dan yang lain-lain. Nah, jadi yang saya isi cuman bagian foto, video, judul atau nama produk, terus deskripsi, kategori, terus ini ya yang bintang-bintang merah, terus kemudian ini yang informasi produk ini kalau bisa diisi semua, kalau nggak bisa karena nggak tahu ya sudah diisi sebagian aja seperti ini. Saya yang cuma ngisi negara asal dan bahan produk saja. Jangan isi ngawur ya. Nanti karena kalau produk kalian diisi informasi yang salah, maka akan diturunkan produknya atau diarsipkan atau diturunkan atau bahkan dihapus sama Shopee. Jadi jangan asal ngisi. Kemudian variasi, harga, stok, terus kemudian jumlah pembelian ini otomatis 1 ya kalau memang minimal 1, terus ongkos kirim. Itu saja yang saya isi. Nah, selanjutnya saya kasih tips untuk kalian agar apa ya postingan kalian ini menarik dan gampang untuk dilihat. Jadi ini ada beberapa tips ya, ada 4 tips ya dari saya. Yang pertama itu foto produk ya, foto produk. Kita langsung ke contoh aja ya, hasil dari postingan ini. Kita kembali, kita klik, oke. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman kalau sudah diposting. Nah, kalau sudah diposting tampilannya seperti ini, tips yang pertama adalah foto produk harus original dan bagus. Jadi, kalau kalian ingin memposting produk, kalian foto dulu, foto sendiri, edit sendiri, terus kemudian pokoknya foto sendiri itu lebih bagus daripada mengambil dari internet atau katalog dari supplier. Karena pertama original ya, jadi original, beda dari yang lain. Terus kedua, fotonya lebih tajam karena diambil dari HP kalian sendiri gitu. Jadi nggak dikompres melalui, kalau dikirim lewat email, dikirim lewat WA itu mesti turun kualitasnya, terkompres lah. Seperti itu. Jadi foto original itu lebih meyakinkan ketimbang foto yang dari internet atau yang dari supplier, karena kalau dari internet atau supplier itu hampir semuanya atau banyak yang punya gitu. Dan jangan lupa fotonya dikasih watermark atau logo kalian agar tidak diambil. Seperti saya ini ada logo Saifa Store di produknya. Tips kedua adalah judul. Judul harus jelas dan jangan terlalu panjang atau terlalu pendek. Di sini ada judulnya di bawahnya ya. Di bawahnya ini judulnya yang saya pakai adalah Sandal Wanita Terbaru New Era Berker LBE 9045 original bahan empuk ringan. Nah, judul itu bukan minimal ya. Standarnya kalau saya judul itu terdiri dari pertama nama benda atau nama barang ya, terus kemudian nama merek, terus kode merek, terus produk diperuntukkan untuk siapa, produk untuk siapa, terus bahan produk, terus keunggulan produk. Jadi nama barang, contoh di sini sandal wanita, sandal itu nama barangnya. Jadi saya jual sandal. Untuk siapa? Untuk wanita. Sandal wanita terbaru. Berarti terbaru ini maksudnya adalah keunggulan dari produk ini adalah saya jual sandal yang model terbaru. Kemudian nama merek New Era Berker itu adalah mereknya. Terus
kode merek LBE 9045, kemudian original bahan empuk ringan. Ini saya lupa, harusnya saya kasih karet ya, karet original bahan karet empuk ringan, tapi nggak apa-apa. Jadi minimal adalah ada judulnya, ada nama barangnya, ada untuk siapa, terus ada mereknya, ada kode merek, terus bahannya, terus ada apa namanya, keunggulan dari produk itu di dalam judul, gitu ya. Kok saya memasukkan kode merek karena untuk pencarian nanti, pencarian kalau kalian ada 100 postingan, kalian tinggal mencari sesuai dengan kode merek. Jadi itu fungsi dari saya mencantumkan kode merek di dalam judul. Terus yang kedua, terus tips selanjutnya ya, itu sudah ya, untuk tips judulnya minimal seperti itu. Terus untuk tips selanjutnya, yang ketiga adalah deskripsi harus jelas dan mudah dipahami. Nah, deskripsi itu kalau saya itu contohnya seperti ini ya. Deskripsi itu saya isi deskripsi dulu. Isi deskripsi itu minimal adalah pertama terdiri dari deskripsi singkat tentang produk. Ya, oke. Deskripsi singkat tentang produk. Terus yang kedua, size, detail size harus diukur sendiri. Terus yang ketiga, regulasi toko, dan yang keempat, hashtag produk. Nah, saya breakdown, saya jelaskan secara rinci. Yang pertama di sini saya kasih deskripsi untuk awal-awal, saya kasih deskripsi singkat. Deskripsi ini isinya pertama judul ya, sesuai dengan judul saya copy, terus di bawahnya ada detail produk nih. Ada detail produk. Nah, detail produk ini ada merek, kode, bahan, warna. Oke, kalau saya selalu kasih merek, kode, bahan, warna. Nah, di bawahnya baru size. Nah, size ini harus detail, sedetail-detailnya. Karena kenapa? Karena untuk mengurangi kesalahan, meminimalisir kesalahan pembeli memilih ukuran. Kalau salah ukuran itu pembeli itu gampang mengembalikan atau retur. Jadi harus kasih informasi ukuran sedetail-detailnya. Jangan hanya size 37 sampai 40, jangan gitu. Tapi kasih 37 itu berapa senti, 38 berapa senti. Pokoknya S berapa senti, M berapa senti, L berapa senti. Atau kalau baju lingkar pinggang, panjang lengan, dan yang lain-lain. Gitu harus diukur sedetail mungkin. Nah, setelah size baru regulasi toko. Regulasi toko ini gunanya adalah untuk mengurangi atau untuk gimana ya, agar pembeli itu paham dengan apa yang dilarang atau aturan dari toko ini. Takutnya nanti komplain sembarangan pembeli, dan ya akhirnya kita yang rugi. Kalau mereka komplain sembarangan, kita punya aturan toko, maka mereka tidak bisa komplain sembarangan. Atau kalau mereka ingin pengembalian barang atau retur, kita udah punya regulasi toko, kita bisa ajukan banding, dan banding kita bisa diterima karena kita sudah memberikan regulasi toko sebelumnya. Jadi regulasi toko itu untuk pembeli kalau komplain, jadi kita punya alasan untuk menolak komplain mereka. Dan yang terakhir adalah hashtag produk. Ya, di bawah sendiri saya kasih hashtag produk. Saya kasih hashtag produk karena ini untuk meningkatkan pencarian produk saya di Shopee. Jadi itu ya teman-teman, tips dari saya untuk posting produk, posting di Shopee. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video yang lain. Kalau ada apa-apa, kalau ada yang kurang paham, kalian bisa tanya saja, saya akan
respon dan jawab langsung. Terima kasih dari saya. Ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.